Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Kusumaningrum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Return on Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 sampai dengan 2019. Saya mengambil judul tersebut karena terdapat fenomena dalam setiap variabelnya. 1. Fenomena penghindaran pajak. Dikutip dari suara.com, diduga setiap tahun terdapat 110 triliun rupiah yang merupakan angka penghindaran pajak. Mayoritas adalah badan usaha sekitar 80%, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Salah satu badan usaha yang terlibat yaitu sektor mineral dan batu bara. 2. Fenomena tingkat return on asset. PTBA atau Bukit Asam Tbk mengalami penurunan laba bersih sebesar 21,63% secara year on year pada kuartal 1 2019. Angka penurunan laba bersih PTBA dari 1,45 triliun menjadi 1,13 triliun pada periode yang sama tahun lalu. 3. Fenomena ukuran perusahaan. Dilansir dari berita online cnbcindonesia.com, total aset perusahaan pertambangan PT Timah Tbk mengalami penurunan dari 20,36 triliun pada akhir tahun 2019 menjadi 16,75 triliun pada kuartal 3 2020. Berdasarkan fenomena tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh tingkat return on asset terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 sampai dengan 2019. 2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 sampai dengan 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat return on asset terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 sampai dengan 2019. 2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 sampai dengan 2019. Menurut Darminto, return on asset mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba. Menurut Hartono, ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau jumlah harta perusahaan dengan menggunakan nilai logaritma total aktiva. Menurut Mardiasmo, penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Berikut ini gambar kerangka pemikiran. X1 tingkat return on asset terhadap Y penghindaran pajak. X2 ukuran perusahaan terhadap Y penghindaran pajak. Pengembangan hipotesisnya yaitu H1 tingkat return on asset berpengaruh terhadap penghindaran pajak. H2 ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis regresi linear berganda dilihat dari tabel koefisien, maka didapat persamaan regresi yaitu PP min 4,290 min 0,729 ROA plus 0,197 UP plus E. Hasil pengujian hipotesis, uji simultan atau uji F dilihat dari nilai signifikansi 0,000 kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya semua variabel independen yang terdiri dari tingkat return on asset dan ukuran perusahaan berpengaruh bersama-sama terhadap penghindaran pajak. Uji parsial atau uji T dilihat dari nilai signifikansi ROA 0,000 kurang dari sama dengan 0,05 dengan koefisien regresi yang negatif min 0,729, maka H1 diterima, artinya tingkat ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dilihat dari nilai signifikansi ukuran perusahaan 0,000 kurang dari sama dengan 0,05 dengan koefisien regresi yang positif 0,197, maka H2 diterima, artinya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil koefisien determinasi menunjukkan pengaruh tingkat return on asset dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sebesar 60% dan sisanya 40% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengaruh tingkat return on asset terhadap penghindaran pajak jika dilihat dari rata-rata atau min tingkat ROA sebesar 0,5346 atau 5,346% menunjukkan tingkat ROA perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai dengan 2019 kurang baik atau rendahnya kemampuan menghasilkan laba. Untuk penghindaran pajak, jika dilihat dari nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 108,8488%, yang berarti tidak terindikasi penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji T yang menunjukkan tingkat ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang diproksikan dengan CETR,
Berarti tingkat ROA dalam perusahaan menurun, maka nilai penghindaran pajak semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Arya Nandini dan Ramanta tahun 2018 yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jika dilihat dari rata-rata atau min ukuran perusahaan sebesar 14,982 menunjukkan bahwa perusahaan sektor pertambangan periode 2012-2019 cenderung merupakan perusahaan besar dan nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 108,848% yang berarti tidak terindikasi penghindaran pajak. Berdasarkan tabel hasil uji T menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR. Berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka nilai penghindaran pajak semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salsabila DKK tahun 2019 dan Selviani DKK tahun 2018 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.